Hai teman-teman, jumpa lagi dengan kakak ya. Kita sudah selesai membahas struktur dalam teks cerita fantasi. Maka sekarang atau di video kali ini kita akan masuk pada bagian unsur intrinsik pada teks cerita fantasi, tentunya yang berbahasa Indonesia. Apakah itu unsur intrinsik? Jadi teman-teman, unsur intrinsik merupakan unsur-unsur pembangun cerita yang berasal dari dalam cerita itu sendiri. Ingat ya, kata kuncinya adalah dari dalam cerita itu sendiri. Maka, ini tentu berkaitan dengan apa-apa yang ada di dalam cerita tersebut. Apa sajakah itu? Mari kita bahas. Nah, apa sajakah unsur di dalam intrinsik itu? Yaitu terdiri atas 7 komponen. Mulai dari tema, tokoh dan penokohan, alur, sudut pandang, latar, amanat, dan gaya bahasa. Mari kita bahas satu persatu ya. Dalam tema merupakan gagasan atau ide cerita atau inti dari sebuah cerita. Nah, kalau tokoh dan penokohan, tentu ini menggambarkan siapa-siapa saja tokoh yang berperan di dalam cerita tersebut dan bagaimana watak atau sifat dari masing-masing tokoh tersebut. Kalau alur ini berkaitan dengan jalan cerita, teman-teman. Jadi alur itu dibagi menjadi 3 ya. Ada alur maju, kakak tulis di sini, ada alur maju, ada alur mundur, dan ada juga alur campuran. Kalau alur maju, tentu jalan ceritanya berjalan secara berurutan atau peristiwanya bersifat kronologis. Kalau alur mundur, jadi jalan ceritanya mundur ke belakang. Misalnya diceritakan saat ini, lalu mundur ke masa lampau. Nah, kalau campuran, ini jalan ceritanya meloncat-loncat. Bisa dari masa kini ke masa depan, bisa dari masa kini ke masa lalu kembali lagi ke masa depan, dan lain sebagainya. Sekarang kita lanjutkan pada bagian sudut pandang ya teman-teman. Nah, sudut pandang ini adalah cara yang digunakan pencerita untuk menceritakan ceritanya kepada pembaca. Sudut pandang ada 2 jenis. Ada yang disebut dengan sudut pandang orang pertama, kakak tuliskan dulu. Sudut pandang orang pertama. Dan ada juga yang disebut dengan sudut pandang orang ketiga. Orang ketiga. Apa bedanya? Kalau sudut pandang orang pertama berarti pengarang seolah berada di dalam cerita tersebut. Maka dari itu, kata ganti yang digunakan adalah aku, saya, dan sebagainya. Kalau sudut pandang orang ketiga, itu artinya penulis atau pengarang memosisikan diri sebagai pihak pencerita yang menceritakan ceritanya. Jadi dia berada di luar cerita tersebut. Maka dari itu, kata ganti yang digunakan adalah dia ataupun nama-nama tokohnya. Sekarang, mari kita beralih pada bagian latar. Nah, latar ini teman-teman terdiri atas 3 bagian. Ada latar waktu, ada latar tempat, dan juga ada yang disebut dengan latar suasana. Nah, apabila teman-teman menemukan lebih dari 1 latar pada sebuah teks cerita fantasi, itu sangatlah wajar. Sekarang, mari kita bahas mengenai amanat. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan penulis kepada para pembacanya melalui cerita yang ditulisnya. Nah, untuk gaya bahasa adalah pilihan bahasa atau cara pencerita menceritakan cerita yang ingin ditulisnya tersebut. Nah, tetapi khusus pada bagian gaya bahasa ini nanti akan kita bahas pada bagian unsur kebahasaan. Jadi teman-teman, demikian materi mengenai unsur intrinsik pada teks cerita fantasi. Sampai jumpa di materi selanjutnya pada video berikutnya ya. Dadah!